Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar ini. Kali ini saya akan memberikan materi tentang biomaterials for bone regeneration. Saya Eka Fianti Prajatalistia. Saya dosen muda di Teknik Material di Institut Teknologi Bandung. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail tentang biomaterials buat regenerasi tulang. Sebelum masuk ke materi, saya ingin izinkan saya untuk menjabarkan kenapa aplikasi ini penting sekali, aplikasi tentang tulang ini penting dan menarik untuk dijadikan topik penelitian. Karena kita tahu sendiri ya, tulang itu sebagai komponen utama dalam tubuh kita. Jadi secara struktural dia menyangga tubuh kita, juga melindungi organ-organ dalam kita, dan juga tulang ini responsibel terhadap semua pergerakan di dalam tubuh kita. Jadi jika tulang ini dikatakan bisa mengalami kerusakan ya, bisa kecelakaan atau trauma atau juga tulang ini rusak gara-gara emang penyakit bawaan. Nah, itu akan menjadi sumber masalah bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ketika ada permasalahan dalam tulang ini, tulang tidak akan bisa meregenerasikan dirinya sendiri jika frakturnya besar. Jadi ada ukuran-ukuran kritikal di mana tulang tersebut tidak dapat meregenerasikan dirinya sendiri. Jadi biasanya dibantu dengan adanya biomaterial tambahan seperti bone graft atau bone substitute. Nah, kita mengenal juga ada yang namanya autograft, allograft, dan xenograft. Dan ketiga hal ini biasanya banyak dipakai sebagai bahan biomaterial utama, tapi masing-masingnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti autograft yang diambil dari tubuh kita sendiri, biasanya karena berasal dari tubuh kita sendiri, berarti bagian yang diambilnya akan berkurang dan akan merasakan kesakitan juga. Jadi terbatas sekali kalau memakai autograft, walaupun autograft ini masih menjadi gold standard. Jadi dalam penyembuhan tulang atau tulang kropos dan sebagainya biasanya menggunakan autograft sebagai gold standard karena tidak ada cross contamination, jadi berasal dari tubuh kita sendiri. Yang kedua, biasanya dipakai allograft. Allograft itu biasanya dari spesies yang sama, tapi biasanya udah meninggal. Nah, tapi biasanya walaupun sama-sama satu spesies, tetap aja ada cross kontaminasi, ada juga penyakit-penyakit yang bisa tertular di dalamnya. Nah, biasanya juga ada orang menggunakan xenograft yang berasal dari spesies yang lain, tapi berasal dari spesies yang berbeda, tentunya yang lebih banyak lagi cross contamination-nya ya. Jadi challenge untuk membuat biomaterials khususnya untuk hard tissue atau tulang itu ada beberapa hal, diantaranya satu, material tersebut harus biocompatible. Yang kedua, kita cari material itu apakah dia ada di alam, apakah dia melimpah di alam atau tidak. Lalu biomaterial tersebut apakah murah atau tidak, gampang untuk diprosesnya atau tidak. Nah, itu biasanya challenge untuk penelitian di hard tissue material. Kemudian challenge yang paling banyak adalah kebanyakan dari paper-paper yang ada sekarang itu hanya mengkhususkan sifat mekanisnya di kondisi-kondisi kering. Padahal di tubuh kita kalau kita taruh sebagai aplikasi tulang, itu bakalan terkena dengan lingkungan-lingkungan yang basah seperti body fluid atau juga darah dan sebagainya. Jadi itu juga merupakan challenge ya, gimana kita mempertahankan sifat mekanis hard tissue kita walaupun di lingkungan yang berbeda ya, di lingkungan yang tergenang sama air. Jadi kedepannya kita harus membutuhkan suatu biomaterial yang satu ketersediaan di alamnya melimpah ya, juga tidak menimbulkan patient discomfort. Maksudnya jadi walaupun kita dapatnya dari tubuh kita sendiri ya, jadi nggak terbatas di tubuh kita gitu. Terus juga material-material yang punya operatif time-nya sesingkat mungkin. Lalu juga banyak terdapat di alam dan supply-nya juga melimpah. Juga mempunyai sifat mekanis, itu paling penting ya, sifat mekanis yang menyerupai dengan tulang pada naturnya. Dan juga yang terakhir, kita memerlukan sesuatu yang dapat mengenerate tulang pada kondisi in situ-nya.
Nah, ini adalah generasi-generasi pada biomaterial ya. Jadi kita lihat generasi biomaterial dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kalau zaman dahulu biasanya pada generasi pertama yang dibutuhkan dari biomaterial itu adalah sifat mekanisnya aja. Jadi contohnya waktu itu penggunaan material-material bioinert seperti titanium dan sebagainya. Jadi material yang digunakan di sini hanya menyangga sifat mekanisnya saja, sedangkan untuk lingkungan sekitar biasanya tidak ada interaksi kayak gitu. Jadi untuk sifat mekanisnya saja. Pada generasi kedua dan ketiga biasanya dicarilah material yang bukan cuma menyangga sifat mekanisnya saja, tetapi dapat berdegradasi sesuai dengan pertumbuhan tulang yang baru. Nah ini menarik ya. Jadi perkembangannya jadi semakin baik ya. Jadi nggak cuma tidak bereaksi saja, tapi dia juga meregenerasikan dan juga akhirnya dia terdegradasi seiring dengan jaringan yang baru. Nah, tapi ada yang lebih baru lagi yaitu perkembangan tulang untuk hard tissue, aplikasi hard tissue yang generasi keempat, yaitu biomimetic materials. Nah, biomimetic ini apa sih? Biomimetic ini adalah semacam meniru kondisi-kondisi yang ada di alam untuk diaplikasikan ke tubuh manusia. Nah, biomimetic ini ada banyak dan saya akan menguraikan biomimetic approach yang berasal dari yang terinspirasi dari hewan-hewan laut. Nah, kenapa hewan laut? Karena kita tahu sendiri ya, jadi di bumi kita ini tercover sebanyak 71% itu lautan. Jadi banyak potensi-potensi laut yang sebetulnya belum tergali secara baik gitu. Jadi potensi-potensi yang ada di bawah laut itu belum banyak tergali. Selain itu kita juga tinggal di Indonesia, dan yang Indonesia seperti yang kita ketahui juga bahwa Indonesia kaya akan resource lautnya juga. Jadi oleh karena itu kalau misalnya kita gali lebih dalam potensi-potensi di laut, bagaimana hewan-hewan laut itu membentuk hard tissue-nya, itu bakalan menjadi insight baru untuk membuat regenerasi tulang di tubuh manusia. Nah, apa aja sih hard tissue yang ada di hewan-hewan laut? Ya, contohnya yang pertama adalah exoskeleton dari arthropod, yaitu contohnya adalah kepiting, udang, dan sebagainya. Seperti yang kita tahu bahwa mereka memiliki exoskeleton, struktur tulang juga, tapi berada di luarnya. Nah, itu juga keras kan. Jadi kita ingin tahu apa sih komponen-komponen yang berpengaruh di dalamnya yang membuat dia kuat walaupun di laut sekalipun gitu. Yang kedua, ada gigi dari hewan lunak seperti cumi-cumi, dan juga gigi pada cacing laut atau polychaete ya. Itu juga sama. Jadi walaupun tubuhnya itu lunak, giginya itu kuat untuk memangsanya makanannya ya di dalam laut. Lalu yang terakhir ada tunicata, dan tunicata ini sangat menarik karena dia itu memiliki cangkang yang kuat. Namun ketika dia tergores atau dia rusak cangkangnya, dia bisa meregenerasikan dirinya sendiri. Nah, ini yang paling kita ingin ketahui, bagaimana apakah komponen tersebut bisa jadi building block buat biomaterial yang kita gunakan nanti. Nah, ternyata kita lihat di sini ada suatu kesamaan di antara kesemua yang udah saya sebutkan tadi. Jadi misalnya di gigi cumi-cumi dan pada exoskeleton itu terdapat dopa. Nah, dopa ini dia berfungsi untuk meningkatkan mechanical properties. Jadi walaupun di darat maupun di laut, sifat mekanisnya tetap sama, dan itu yang kita inginkan kan. Jadi tetap aja berada di lingkungan tubuh kita, sifat mekanisnya tetap terjaga. Nah, itu ternyata ada building block yang responsible, yaitu dopa. Dan ada juga pada tunicata. Tunicata juga kan tubuhnya itu keras, dan ternyata di dalamnya itu ada juga semacam komponen building blocks bernama topa, trihydroxyphenylalanin, dan ini dia akan ketika tergores dia akan menutup lukanya sendiri gitu. Jadi dia akan meregenerasikan tubuhnya sendiri. Lalu yang terakhir pada gigi dari cacing laut ini terdapat melanin juga. Nah, melanin ini juga berfungsi untuk meningkatkan stabilitas dari dan sifat mekanis dari gigi cacing laut.
Jadi kesemuanya ini kesamaannya ada satu. Jadi semuanya itu merupakan turunan dari katekol. Katekol ini kalau misalnya kita lihat ini ada semacam benzene group tapi punya OH-nya 2. Selain daripada si katekol itu, yang banyak diteliti orang adalah ternyata nggak cuma katekol tapi juga ada komponen-komponen lain. Contohnya pada cacing laut di sini ada namanya nereis. Si nereis ini ternyata pas dibedah itu punya komponen-komponen seperti metal ion. Jadi dia punya zinc ion gitu. Jadi dia kayaan zincnya di dalam. Juga ada pengaruh dari proteinnya, tapi dia tidak punya mineral. Seperti kita, kalsium fosfat dia tidak punya, tapi tetap kuat. Ada juga glycera, giginya glycera, giginya cacing laut, dia juga ternyata kaya akan metal ion. Kalau di nereis itu zinc, kalau di glycera ini copper. Juga ada bantuan dari protein, mineral, dan melanin. Jadi itu yang membuat dia kuat. Lalu terakhir ada hydra. Hydra ini juga dia ternyata mempunyai katekol di dalamnya. Nah, katekol, melanin, dan kaitin. Nah, ini ternyata si katekolnya ini dalam bentuk dopa. Dopanya ini ternyata berikatan dengan komponen lain yaitu Fe3C. Nah, Fe3+. Fe3+ ini ternyata mampu menstabilkan si katekol di dalam air sehingga menjadi komponen yang kuat, yaitu menjadi hard tissue pada si hydra. Dengan mempelajari hewan-hewan laut, bagaimana hard tissue pada hewan laut, kita akan mempelajari bahwa ternyata kondisi-kondisi di hewan laut itu memiliki kesamaan pada tulang pada tubuh kita juga. Contohnya adalah kondisinya sama-sama salin atau kondisi garam ya. Keduanya sama kondisinya garam. Terus yang kedua, dua-duanya juga flow. Jadi ada aliran-aliran airnya di dalamnya. Jadi itu kesamaan juga aliran-aliran darah ya. Lalu yang ketiga, adanya penempelan dari makromolekul. Jadi makromolekul itu pasti adanya penempelan itu di dua-duanya, baik biomaterial yang di air maupun di tubuh kita, dua-duanya terdapat penempelan dari makromolekul. Nah, yang terakhir, baik yang hewan di laut maupun tubuh kita, itu akan terdegradasi via cellular level activities-nya. Jadi, dengan mempelajari bagaimana hewan laut itu bisa mendapatkan hard tissue-nya, gimana hewan laut bisa membentuk hard tissue-nya, itu akan memberikan paradigma baru buat kita, bagaimana supaya si building block itu apakah bisa diterapkan pada tubuh kita atau tidak, karena beberapa parameternya sudah sama dengan tubuh kita. Jadi sebagai objektif dari keseluruhan materi yang akan saya bahas ini adalah, satu, saya akan mentranslasikan apa yang ada di hard tissue pada hewan-hewan laut itu, lalu saya akan mentranslasikannya pada tubuh-tubuh manusia, sehingga apakah dia dapat mengkonstruk hard tissue pada tulang atau tidak, gitu. Apakah dia akan memicu remineralisasi pada tulang atau tidak. Lalu juga materi ini juga saya berharap bisa membuka wawasan dan potensi, jadinya potensi biomaterial baru gitu yang berasal dari laut hingga akhirnya bisa diaplikasikan pada tubuh manusia. Yang ke-1, saya akan membahas ini khusus untuk dental ya. Sebetulnya sama aja sih, kalsium fosfat juga. Jadi penyusunnya antara bone sama dental sama aja. Tapi aplikasi yang pertama ini saya khususkan untuk nah, yang pertama itu untuk gigi ya. Pasti yang di sini semuanya pada pernah ngerasain sakit gigi kan ya. Sakit gigi pasti pernah ngerasain giginya baik-baik aja sih, tapi pas lagi makan panas atau makan dingin, tiba-tiba giginya ngerasa cenak-cenut. Nah, itu adalah hal umum yang terjadi di masyarakat ya. Jadi pasti semuanya pernah ngerasain ini, namanya dentinal hypersensitivity. Nah, apa sih dentinal hypersensitivity itu? Nih, di sini bisa kita lihat, ini kita punya gigi ya, gigi kita. Gigi kita itu terdiri dari beberapa macam lapisan. Lapisan yang paling luar itu adalah lapisan enamel. Nah, lapisan enamel ini terdiri dari mineral ya, mineral kalsium dan fosfat hampir 90%-an. Jadi paling banyak
terdapat mineral ini di enamel. Jadi kuat dan dense banget ini ada di enamel. Kemudian di lapisan keduanya itu ada yang disebut dengan dentin. Jadi ketika enamelnya udah nggak ada dentinnya. Dentin ini mineralnya cuma sekitar 70-an gitu. Jadi lebih sedikit dibandingkan dengan enamel. Si dentin ini punya tubula-tubula yang menghubungkan dia dengan nerve di dalam gigi. Nah, ketika ada stimulasi dari luar, maka dia akan meneruskan ke dalam nerve di dalamnya. Nah, dentinal hypersensitivity ini terjadi jika enamelnya ini yang paling luar itu terkikis, jadi udah nggak ada lagi. Jadi hanya ada si dentinal tubula yang kebuka. Nah, oleh karena itu ketika kita makan dingin atau panas, makanya dia akan langsung tertransmisikan ke dalam nerve yang ada di dalam. Makanya langsung kita kerasa cenat-cenut. Oleh karena itu, biasanya kalau kita pergi ke dokter gigi, dok ini gimana sih caranya? Dikasihlah obat yang disebut juga yang biasanya dipakai itu super seal yang terdiri dari potasium oksalat sama gluma. Gluma itu glutaraldehyde. Cuman seperti yang kita ketahui ya, kalau glutaraldehyde itu maupun potasium oksalat jika pada konsentrasi melebihi batasnya dengan kandungan yang toksik. Dan juga karena kandungan-kandungan ini memiliki batas ambang tertentu yang toksik, makanya ini kita nggak bisa gunakan sendiri, harus dengan supervisi dari orang yang berpengalaman atau dokter. Pada tahun 2012 itu ada seseorang yang menggunakan bahan dari alam, yaitu polidopamin juga, itu juga turunan dari katekol. Dia ternyata dapat meregenerasikan si katekol itu, dalam bentuk polidopamin ini, di atas dentinal tubule. Jadi habis 2 hari dia imersi ke dalam si gigi itu, nah si dentinal tubula yang kebuka itu akhirnya ketutup. Tetapi permasalahannya adalah dalam aplikasiannya itu membutuhkan imersi selama 2 hari. Sedangkan kita kalau misalnya aplikasi sehari-hari gitu, nggak mungkin ya kita kumur-kumur 2 hari berturut-turut ya. Jadi itu patut dipertanyakan. Yang kedua, polidopamin kita juga tahu sendiri, dia punya role lain sebagai neurotransmitter. Dan juga ternyata hasil dari polidopamin coating ini menghasilkan warna ungu. Jadi kita nggak pengen kan gigi kita akhirnya walaupun nggak sakit lagi tapi berwarnanya warna ungu, kita nggak pengen kan. Yang terakhir, si polidopamin ini itu relatif mahal. Jadi kita pengen cari alternatif katekol lain yang lebih murah dan tidak menimbulkan isu-isu seperti di atas. Saya menggunakan tannic acid dan gallic acid karena itu merupakan turunan dari katekol juga yang paling banyak ada di alam. Jadi dua-duanya tannic acid dan gallic acid itu banyak di alam dalam berupa biji-bijian atau juga kayu di situ juga banyak. Jadi benar-benar gampang didapatkannya dan juga murah. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa katekol itu juga penyusun hard tissue pada hewan-hewan laut yang membuat dia kuat hard tissue-nya baik di darat maupun di laut. Juga si katekol ini juga akan merekrut kalsium dan fosfat yang akan nantinya membentuk regenerasi tulang gitu. Jadi dia akan meregenerasikan tulang dengan mengambil si kalsium dan fosfat dari ion-ion tubuh. Pada tahun 2013 juga ternyata ada paper science, jadi dia mengemukakan bahwa ternyata si tannic acid itu dapat berikatan dengan iron 3. Iron 3 itu membuat si tannic acid ini lebih stabil. Selain itu, penggunaan metal ion juga terdapat di tannic acid, tunicata. Tunicata ini ketika dia dibelah, dia akan meregenerasikan tubuhnya sendiri seperti yang saya bilang di awal-awal. Itu karena dia bereaksi dengan vanadium. Jadi dia punya metal ion berupa vanadium yang ada di darahnya dia. Jadi begitu dia terbeset sesuatu dan dia terluka, dia akan menutup lukanya sendiri dengan mengkonjugasikannya dengan si vanadium itu. Oleh karena itu dari sini saya lihat bahwa si katekol dapat distabilkan dengan metal ion. Objektif dari penelitian yang pertama itu, jadi saya akan menemukan bagaimana cara men-treat dentinal hypersensitivity dengan simple, murah, dan cepat. Terus gimana karakterisasinya dan apakah si coating ini menghasilkan perubahan warna atau tidak. Yang saya lakukan adalah saya punya rekanan
dokter gigi. Dia punya gigi yang sudah terkena dentin hypersensitivity. Jadi dia punya dentin yang udah kebuka gitu. Jadi saya aplikasikan tannic acid dikombinasikan dengan metal ion dan gallic acid dikombinasikan dengan metal ion. Nah, metal ion yang saya pilih adalah komponen-komponen yang biasa kita makan sehari-hari. Misalnya kita makan kangkung kan biasanya ada ironnya juga dan segala macam. Jadi metal ion yang saya pilih adalah yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Nah, seperti ini. Jadi pertama saya ETSA dulu supaya si tubulanya makin besar. Kemudian saya imersikan hanya 4 menit saja. 4 menit saja di larutan tannic acid dan metal ion atau gallic acid dan metal ion. Lalu habis itu saya remineralisasikan, istilahnya cuman taruh aja di lingkungan saliva gitu ya 7 hari. Di sini kita bisa lihat hasilnya ya. Jadi hasilnya habis 4 menit ditutup dengan larutan saya ini, hampir 50%-nya sudah ketutup. Ditambah lagi didiamkan 7 hari di lingkungan saliva saja, itu akhirnya tubula-tubulanya tertutup semua. Nah, ini yang pertama kali saya lakukan adalah tannic acid iron. Dan ternyata setelah saya gosok-gosokkan dengan alat penyikat gigi, jadi ini alat penyikat gigi yang menghasilkan stroke sampai 1000 kali dan juga 200 gram load, itu sama dengan 7 hari kita sikat gigi terus-terusan. Dan ternyata hasilnya tetap bagus ya, coatingnya tetap nggak kemana-mana, tetap ada di sana. Oleh karena itu penelitiannya saya lanjutkan ke tannic acid ke metal ion yang lain. Di sini saya lihat ada TiO2, strontium, Fe, CaCl, SiO2 dan vanadium, FeCl3. Dan di sini kita lihat juga bahwa benar bahwa dengan penggabungan tannic acid dan metal ion ternyata dia akan mempercepat penutupan dari tubula-tubula dentin. Begitu juga dengan gallic acid, pada 4 menit saja dia sudah menutup hampir 80%-nya dari tubula dentin. Ditambah lagi 7 hari ditaruh di saliva, dia makin tertutup lagi. Di sini kita bisa lihat. Jadi bisa disampaikan seperti ini. Jadi ini adalah penelitian pertama saya yang tannic acid iron 3, bisa dilihat dia menutup sekitar 50%-nya. Jadi dibandingkan dengan kontrol yang komersil itu masih agak kurang. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan gallic acid di sini, gallic acid walaupun akhirnya dia akan mempunyai efektivitas lebih baik dibandingkan dengan produk-produk komersial. Selain itu, gallic acid juga karena tersedia di alam, abundan, lebih murah, juga simple dan terbukti dapat digunakan dengan sendirinya sebab dia tidak toksik dan kita dapat menggunakannya sebagai bahan kumur kita sendiri tanpa bantuan dari orang-orang seperti clinician, seperti dokter dan sebagainya. Jadi ini hasil dari tannic acid juga kita lihat 80%-nya sudah tertutup dengan tannic acid dikombinasikan dengan metal ion. Di sini saya juga memperlihatkan bahwa fragmen-fragmen yang didapatkan dari hasil penutupan dentin itu ternyata betul itu adalah hidroksiapatit atau kalsium fosfat. Dan di sini saya juga memperlihatkan bahwa adanya sel proliferasi dari periodontal ligamen cell dan dapat dilihat bahwa gallic acid maupun tannic acid adalah material yang safe untuk digunakan. Saya juga menguji warnanya dan jika dibandingkan dopa kumur-kumur dengan harapan menutup dentin juga dapat juga hasil bahwa gigi kita itu akan menjadi lebih putih. Jadi summary untuk part 1 itu kita menghasilkan dengan tannic acid dan gallic acid metal ion kita menghasilkan regenerasi gigi yang baru gitu yang berkembang secara anisotropik. Lalu hidroksiapatit yang terbentuk ternyata sangat-sangat dense dan well packed gitu. Dan yang ketiga, ini sangat biocompatible, murah, cepat, dan aesthetically improved. Itu untuk yang pertama. Dan untuk yang part yang kedua, ini lebih ke aplikasi sebagai guided bone regeneration. Jadi ini adalah paper terbaru saya yang baru terbit pertengahan 2020 kemarin. Jadi saya membuat suatu penelitian tentang guided bone regeneration
yaitu apa sih guided bone regeneration itu? Guided bone regeneration itu adalah membran yang diaplikasikan biasanya oleh dokter gigi untuk meregenerasikan jaringan yang rusak. Ini bone regeneration berarti kita akan meregenerasikan bone ya atau tulangnya. Jadi di sini bisa kita lihat biasanya terdapat dua sisi gitu ya. Ada bagian yang banyak porositasnya, ada yang bagian yang dense. Nah, itu ada dua role, yaitu yang pertama sisi yang pertama dia itu untuk menghambat non osteogenetic cell. Jadi untuk agar tulang yang terbentuk baru itu tidak terpengaruh oleh sel-sel yang tidak berhubungan dengan osteogenetik gitu. Jadi kita ingin menghambat invasi dari sel-sel lain selain osteogenetik. Jadi kita harus menahan sel-sel yang bukan osteogenetik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus menginjus pertumbuhan tulang di dalamnya gitu. Jadi ada dua hal, yang satu untuk menahan sel-sel lain yang tidak berkaitan dengan osteogenetik. Yang kedua, dia juga material tersebut harus bersifat bone regenerasi. Nah, biasanya GBR membran atau guided bone regeneration membran ini ada terbagi atas 3. Yang pertama non-resorbable membran, biasanya dari polytetrafluoroethylene atau dari titanium. Nah, ini keduanya ini sebetulnya bagus, hanya saja keduanya itu non-resorbable. Jadi ketika si jaringannya sudah selesai, sudah terbentuk, harus ada operasi kedua untuk pengeluaran si membran ini. Lalu ada juga sintetik resorbable membran seperti polyglactin sama polyester. Tapi kita akan menggunakan pendekatan yang ketiga, yaitu natural resorbable membran. Nah, kenapa natural resorbable membran ini kan udah ada juga yang dari kolagen. Nah, kolagen ini biasanya terbatas dan juga dia membutuhkan crosslink khusus sehingga dan juga mechanical properties-nya tidak terlalu bagus, makanya kita cari untuk menanggulangi hal-hal ini. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa si GBR membran itu ada dua sisi ya. Jadi yang pertama itu untuk menghambat atau menjadi barrier sel-sel lain selain sel tulang. Yang kedua, dia untuk memprovide pertumbuhan dari tulang itu sendiri. Material yang akan saya pilih di sini ada 2. Yang pertama itu PMT dan yang kedua itu chitin. Yang pertama itu PMT itu yang terdiri dari polimer MPC, seperti yang kita ketahui bahwa MPC itu mempunyai sifat biofouling, artinya dia tidak bisa menempel bahan apapun juga. Yang kedua chitin ini bahannya ada di alam, seperti yang saya bilang juga di awal, dia ada di exoskeleton pada udang atau kepiting dan sebagainya. Nah, chitin ini saya buat sebagai nanofiber. Nah, ini adalah mekanisme umumnya. Jadi saya akan taruh si chitin ini bagian dalam karena dia berfungsi biocompatible dan dia dapat meregenerasikan tulang. Maka saya taruh di bagian dalam yang dekat sama tulang yang rusaknya, dan bagian yang luar itu akan menghambat invasi dari sel-sel yang tidak diperlukan. Contohnya adalah fibroblast dan sebagainya. Jadi yang akan membuat si tulang baru yang akan tumbuh itu akan menjadi sifat mekanisnya lebih rendah. Oleh karena itu dihambat dan kita ingin tulang yang akan tumbuh menjadi lebih kuat. Seperti biasa, sebelumnya saya cek dulu dengan FTIR dan NMR bahwa polimerisasi yang saya lakukan sudah benar. Lalu ini adalah membran yang terjadi, jadi saya buat 2 layer. Layer yang atas adalah PMT, kita lihat morfologinya itu seperti ini ya, datar. Dan juga yang kedua, chitin nanofiber itu bentuknya nanofiber. Dan dengan diameternya rata-rata sekitar 85 nanometeran. Lalu saya juga uji sel proliferasinya. Ini penting juga karena kita akan melihat bagaimana sih kedua sisi material itu dengan bereaksi dengan lingkungannya. Jadi kita lihat di sini bahwa proliferasi dari osteoblastnya, ya, kita gunakan MC3T3 dan juga sebagai sel yang lain dari osteoblast kita gunakan sel fibroblast yaitu NIH3T3. Bisa kita lihat di sini ini osteoblastnya dan ini fibroblastnya. Bahwa si chitin dia memproliferasikan karena adanya barrier dari PMT tersebut, maka seperti kita lihat bagian B, si fibroblastnya tersupres. Nah, kita juga
mengetes dengan ALP. Nah, ALP ini alkaline phosphatase untuk menguji apakah terjadi diferensiasi osteoblastik di sini. Ternyata pas kita lihat pada perkembangannya hari ke-14 dan hari ke-21, material kaitan nanofiber ini yang kita bikin sebagai material yang menghadap ke tulang, dia dapat mendiferensiasi osteoblast dengan baik. Sebagai summary dari part kedua, ini saya dapat katakan bahwa membran ini terfabrikasi dengan baik. Lalu pada bagian proliferasi osteoblast di bagian kitinnya terproliferasi secara baik, dan pada PMT fibroblastnya berhasil ditekan. Dan ALP-nya juga kita lihat bahwa sukses untuk mendiferensiasikan osteogenic cell. Lalu ini merupakan potensi untuk pembuatan GBR pada nantinya. Sebagai overall summaries, jadi summary keseluruhan, jadi kita bisa mengetahui ya bahwa kita mengambil inspirasi dari alam, dari hewan-hewan laut, hard tissue dari hewan laut itu dapat kita gunakan ternyata untuk meregenerasikan tulang tanpa harus mengambil misalnya dari bagian tubuh kita atau mengorbankan penyakit-penyakit yang biasanya dapat dari cross kontaminasi. Jadi dengan mengambil inspirasi building block yang kita dapat dari hewan laut, kita bisa gunakan untuk pertumbuhan dan meregenerasikan tulang dengan cara yang biokompatibel, murah, dan cepat. Dan juga dihasilkan material kalsium fosfat yang memiliki aspek rasio yang tinggi, kuat, dan juga tahan terhadap lingkungan laut. Nah, yang terakhir ini bisa menjadi insight bagaimana kita membuat biomaterial untuk regenerasi tulang pada kedepannya. Baik, sekian materi dari saya.